Ya, pemirsa, ratusan pengungsi banjir Luwu Utara masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Para pengungsi sangat membutuhkan selimut dan tikar untuk tidur. Ratusan pengungsi hingga malam tadi masih bertahan di sejumlah titik pengungsian. Salah satunya di masjid kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara. Para pengungsi sudah mendapat bantuan makanan, namun mereka masih membutuhkan selimut dan tikar untuk tidur, khususnya bagi anak-anak. Pengungsi juga butuh masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pengungsian. Alhamdulillah sangat baik, pelayanannya juga baik. Ya, istilahnya sudah memadai lah sama anunya di sini. Ini kan pengungsi membludak, Pak. Bagaimana mengatasi untuk penyebaran COVID ini, Pak? Ya kalau bisa dikasih masker. Belum ada bantuan masker sampai sekarang. Ada tapi. Ya, pemirsa, sebanyak 21 orang tewas diterjang banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir juga menyebabkan 4.930 rumah terendam. Pusat Pengendali Operasi BNPB mencatat 21 orang meninggal akibat banjir bandang yang menerjang kawasan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Selain korban jiwa, tim SAR gabungan juga masih mencari 2 orang yang dinyatakan hilang. Banjir menerjang 6 kecamatan, diantaranya Masamba, Bayi Bunda, dan Malangke. Lebih dari 1.500 orang berhasil dievakuasi, sementara korban luka sudah dirawat di beberapa rumah sakit. BPBD mengimbau warga yang tinggal di dekat aliran sungai untuk mewaspadai banjir bandang. Tanya itu pengalaman, kalau hari ini banjir di sini, dia akan berada di daerah hilir, itu 24 jam kemudian baru nyampe ke sana. Karena panjang sungai 108 km. Jadi warga di sana masih lost kontak ya, Pak? Tidak, kami senantiasa memberikan himbauan melalui camat, pemerintah setempat, camat dan desa. Untuk ketika ada terjadi seperti ini, dia waspada. Dia mengevakuasi diri cepat, meninggalkan terutama masyarakat yang berada di daerah aliran sungai. Banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan 655 jiwa mengungsi dan 15.000 lebih warga terdampak. Kerugian materi tercatat, hampir 5.000 rumah terendam, 10 rumah hanyut, 213 rumah tertimbun banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih di Sulawesi Selatan, lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hingga Rabu siang. Ketinggian air meningkat hingga 3,5 meter karena tanggul di Desa Ujung Peru, Kecamatan Sabang Paru jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan air di Sungai Walenai dan Danau Tempe semakin meluap. Sebagian besar rumah warga terendam banjir hingga warga terpaksa membuat balai-balai menggunakan papan di atap rumah mereka. Sampai paha. Tidak ada rencana mengungsi? Tidak ada, Ji, karena kita sudah bikin atap. Kita bertahan dengan menggunakan apa, Bu, di dalam? Menggunakan bikin atap di dalam, pakai papan. Bikin balai-balai? Iya. Apa yang dibutuhkan warga, Bu, ketika banjir seperti ini? Ya. Apa yang paling dibutuhkan warga? Yang dibutuhkan warga Untuk saat ini? bahan pokok. Bahan pokok. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada. Banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan hanya bisa mengharapkan bantuan untuk makan sehari-hari. Sejumlah dermawan membagikan bantuan makanan siap santap bagi korban banjir. Dari Masjid At-Tabab, pedagang pasar sentral Singkap. Oh, dari pedagang untuk korban banjir, Pak, ya? Iya, Pak. Ada berapa paket yang diberikan, Pak? 500 lebih. Lebih, ya, Pak? Iya. Harapan Bapak, Pak, dengan pemberian paket itu? Bisa digunakan untuk dikonsumsi untuk bertahan hidup untuk sementara. Oh, gitu ya. Lebih dari 37.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo. Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 3,5 meter. Warga sangat berharap bantuan berupa bahan makanan untuk dapat bertahan hidup. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir juga menerjang Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. 7 kecamatan terendam banjir serta jalan provinsi penghubung antar kecamatan putus total lantaran ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Sekolah dan pakai sekolah lagi.
Inilah banjir yang menggenangi Desa Semerantau, Kecamatan Kalis, Kapuas Hulu pada Rabu pagi. Sudah 3 hari air merendam permukiman warga di Kecamatan Kalis. Banjir hingga setinggi 1 meter lebih diakibatkan hujan deras dan pasang air sungai setempat. Data Taruna Siaga Bencana Kapuas Hulu menyatakan ada 7 kecamatan di Kapuas Hulu yang terendam banjir dari 1 hingga 2 meter. Selain merendam permukiman, banjir juga memutus jalan provinsi penghubung antar kecamatan yang biasa dilalui warga. Mobil truk tak bisa lewat, Bang. Ya, sementara itu pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditangkap di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta. Sementara di Merangin, Jambi, seorang pria tewas karena dililit ular. Ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan di kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta. Ular yang bersembunyi di tumpukan kayu ini akhirnya diangkut warga sekitar. Proses evakuasi menjadi tontonan karena ukuran ular yang cukup besar. Ular yang telah dievakuasi kemudian diambil petugas PPSU yang berada di sekitar KBT. Ular dimasukkan ke karung dan untuk sementara dibawa ke kantor Kelurahan Pondok Kopi. Petugas PPSU mengatakan ular sejenis ini kerap ditemukan di kawasan KBT. Hati-hati, makanya di BKT banyak ular sanca, ular piton. Itu banyak sekali di sini nih, sebabnya karena bantaran kali ini banyak untuk mengumpul orang kali ini sering kali ditemukan biawak, ular sanca, ular piton dan lain-lainnya banyak sekali. Juga ular cobra king juga banyak. Keberadaan hewan reptil terutama ular patut diwaspadai, apalagi wilayah KBT kerap menjadi tempat berolahraga dan hiburan bagi warga ibu kota, serta letaknya tak jauh dari permukiman warga.